Balaya situ maka tidak sah ikrar mukroh. Ikrarnya orang yang dipaksa bima ukriha alaih. Maka atas dasar dia berikrar itu harus atas dasar kehendak sendiri. Sehingga tidak sah pengakuan orang yang dipaksa, diintimidasi, diancam. Enggak boleh. Cuma saya dipaksa untuk ikrar, kamu harus ikrar, kalau enggak saya itu enggak boleh. Maka ikrar saya tidak sah. Maka ikrar ini harus memenuhi syaratnya. Karena mengkolaman ono apa sing ono itu ikrar bimali, pengakuan tersebut pada mal, pada harta. Terus uktubiro kan hilang-hilang di dalam ikrar syaratun apa syarat robiun kan papa bahwa utawi robi arusdu itu. Jika pengakuan itu terdapat pada harta, maka syarat 3, syaratnya dari balik, terus lagi akal, terus tanpa pemaksaan. Yang kalau pengakuannya soal harta, maka syarat ikrar tambah 1, yaitu harus pinter, dia harus tahu ini duit monopoli atau duit asli, itu harus tahu. Jika pengakuan tersebut terdapat pada harta, maka ditambah syarat 1, yaitu yang nomor 4 berarti yaitu rusuh. Maksudnya pinter itu apa? Dia mampu mengalokasikan harta sesuai kebutuhan. Jadi ada seseorang pinter, kok ternyata dia tidak mampu mengalokasikan harta, nah, maka tidak masuk. Wal muradu yang dikehendaki di kelawan musikat kaunu mukiri mutlak, yang dikehendaki dengan rusdu adalah keberadaan orang yang ikrar mutlak, ya, mutlak tasarruf, dia mutlak tasarrufnya, sah tasarruf. Wastaro jalan kejobo mungkin jabaake sapa muslimu bimalin kelawan harta anil ikrari dari ikrar bihoiri katolakit wa bihalin wa nahri. Dengan keterangan ini, ya, yang maksudnya keterangan ini adalah soal harta. Musonef mengecualikan pengakuan terhadap selain harta seperti talak, zihar, dan sejenisnya. Malayus taruh maka tidak disyaratkan fi mukirin, maka tidak disyaratkan fi mukirin bidzalika, tidak disyaratkan harus rusuk, harus rusdu maksudnya, ya, kalau urusan yang lain. Bidzalika kelawan mengkono ghairu mal apa rusdu bal yasifu balik sah apa ikrar minas syaksin dari seseorang as-safihi kan idiot. Maka tidak disyaratkan harus pinter pada orang yang ikrar dengan perkara-perkara tersebut. Bahkan hukumnya sah pengakuan dari orang idiot. Wa idza aqarra syakhsun, wa idza aqarra maqalamun ngakoni sapa syakhsun awaan bimajhulin kelawan sesuatu yang majhul, tidak jelas. Kakaulihi seperti ucapan di fulan, seperti ucapannya seseorang atau fulan, alayya inaka syai'un tawsuji rujia, mongko den ya ditarik, ya ditakoni, bidhammi awalihi bidhammi awali ilahi opo mukir fi bayanihi ing dalam mertelahaken majrur ay al majhul. Wa idza aqarra, ketika seorang melakukan ikrar
dengan sesuatu yang tidak jelas, seperti ucapan seseorang, ya, seperti ucapannya fulan memiliki sesuatu hak, dia memiliki sesuatu hak pada diriku, maka ia diminta menjelaskannya. Maksudnya menjelaskan itu adalah menjelaskan barang yang tidak jelas tersebut. Di orang yang mengakui saya punya sesuatu itu apa, itu harus dijelaskan. Baik, baru maka diterima apa tafsir yang majhul bikun lima yutamawwal wa in qala kafalasin ya. Bayu baru sehingga penjelasan sudah bisa diterima dengan sesuatu yang memiliki nilai harga meskipun hanya sedikit. Kafalasin seperti uang recehan. Saya di dalam kotak itu ada sesuatu punyaan saya. Loh, sesuatu punyaan kamu itu apa? Lah kamu harus menjelaskan apa yang ada dalam kotak itu. Maka sampai boleh menjelaskan, atau sampai menjelaskan cuma kira-kira harganya sekian. Nggak tahu, seumpama di dalam kotak itu ada jeruk semua. Walaupun jeruk itu harganya, sampai menjelaskan, saya lupa namanya, tapi harganya sekian. Nah, itu sebagian pendapat ada yang mengatakan sudah boleh, tapi emang sebenarnya nggak boleh, harus jelas. Harus di dalam kotak itu ada seumpama apa cincin, itu harus jelas. Tapi ada yang penting sampai tahu harganya. Ketika dibuka kalau memang jeruk harganya memang pas sesuai yang Anda sebut, atau di dalam kotak itu ada cincin seumpama jamrut, seumpama harganya seumpama jamrut pasarannya itu 600.000, kok pas? Nah itu bisa jadi. Baik, baru tafsiru bikulli ma yutamawwal fa'in kolam kafalasi. Jadi penjelasan sudah bisa diterima dengan sesuatu yang memiliki nilai atau harga, meskipun hanya sedikit seperti falas, uang receh. Walau fasalo majhula, walau fasalo mongko lamun ngertelaaken, ya ngertelaaken baringan mana mungkin ya al majhula ing perkara sing majhul bima kelawan barang la yutamawwal maka lakin min jinsi. Walau pasal jika seseorang tadi ya, menjelaskan perkara yang tidak jelas, walau pasal majhul, jika seseorang tadi menjelaskan perkara yang tidak jelas, bima layu tanawwal, dengan sesuatu yang tidak memiliki harga, dengan sesuatu yang tidak memiliki harga, lakin min jinsi, tetapi memiliki harga, tetapi masih termasuk jenis dari perkara yang memiliki harga. Contohnya kahab bati fintotin, ya. Seperti dia menjelaskan biji gandum, dia nggak tahu harganya, tapi dia detail tahu di dalam kotak itu ada barang saya, tetapi saya tidak tahu harganya. Tetapi
Di dalam kotak itu adalah biji gandum. Kalau biji gandum saja mungkin banyak, tapi ini biji gandum putih gelap. Jadi detail. Dia menjelaskannya secara detail. Kahub berarti kintoke, seperti biji gandum putih. Aulaisa atau orang ana poma min jinsi dari jenis walakin yakin tetapi halal opo yaktina walau aulaisa atau bukan termasuk jenis barang ya, yang memiliki harga. Aulaisa min jinsi, dia jenis barang yang tidak memiliki harga. Walakin yahilu iftina'u, tetapi halal untuk disimpan. Kajil bin maikatin seperti kulit bangkai. Wakal bin lan anjing mu'allim kan den apa namanya mu'allimnya diajari ya, diajari dilatih. Wazabilin ubila tafsiruhu bijami dari karamasok. Saya ulangi dari atas. Saya mulai dari walau fasal. Jika ada seseorang menjelaskan perkara yang tidak jelas, dia berikrar, tapi ikrarnya menjelaskan perkara yang tidak jelas, yang tidak tersebut itu dengan sesuatu yang tidak memiliki harga, akan tetapi masih termasuk dari satu jenis perkara yang memiliki harga. Alasan tersebut bisa diterima menurut pendapat yang asal, menurut pendapat tapi menurut pendapat yang tidak asal tidak boleh. Pamata ketika akor ngakoni sopo wong ya, seseorang bima judul kelawan sesuatu yang tidak jelas, wam tanah alam tak cegah apa mungkin sehingga mungkin orang yang ikrar tadi min bayani saking mertelakan majhul badaan tuli yang dalam sakwisi dan apa namanya tuli jadi apa namanya jelas ini itu apa itu tadi apa itu Wamata akorro bimajhulin waqtara, ketika seseorang apa ini tadi? Seseorang itu melakukan ikrar dengan sesuatu yang tidak jelas, waqtara tidak mau, dia tidak mau menjelaskan. Antulibah apa jawaban tadi kan? Boleh. Supri itu apa? Oh, diminta penjelasan. Oh gini. Antuliba, dia dituntut. Gitu. Bihi kelawan bayan, bihi kelawan bayan, bisa kata yubayina majhul. Gitu ya, bisa mengkode keterangan mungkir kata yubayina sehingga berterakan mungkir al-majhula perkara sing tidak jelas. Ketika seseorang itu melakukan ikrar dengan sesuatu yang tidak jelas dan tidak mau menjelaskannya, setelah dituntut untuk menjelaskan maka ia berhak dipenjara sampai menjelaskan perkara yang belum jelas tersebut. Baik mata mengkolaman mati, sehingga jika ia meninggal qobla bayani sebelum menjelaskan
libabi, sehingga jika ia meninggal sebelum menjelaskan, maka al-warisu wa wuqifa jami'u tilka, maka yang dituntut untuk menjelaskan adalah ahli waris, dan semua harta tinggalannya ditangguhkan terlebih dahulu. Dan kalau sudah menjelaskan, sebelum bisa menjelaskan kok meninggal, maka anak turun kita dituntut untuk menjelaskan. Maka sesuatu yang Anda punya ditangguhkan dulu, diblokir dulu, yang kemudian tidak bisa cair kepada kita. Ya sifu makosa apa al istisna opo istisna sah mengecualikan diikrori ing dalam ikrar ida wasolau ing dalam nalikane sambung mungkin mungkin ing istisna di kelawan mustasna minggu ay wasolau kosakum apa al mungkin istisna bil mustasna minggu. Jadi sah mengecualikan pada ikrar ketika pengecualian tersebut langsung disambung dengan ikrarnya, yakni contohnya aywasola, orang yang ikrar langsung menyambung pengecualian dengan mustasna min, jadi pengecualiannya. Fa'in wasola telah menyambung, ya. Fa'in wasola telah misah menyambung. Bainaula yang dalam antara ini disebut dengan meneng atau kalaman atau ucapan kasil sing akeh asnabi sing bungsu asnabi doro itu bahayanya apa masalah. Jadi sampean itu ketika itu kalau bisa itu langsung sambung, kalau pisahnya dengan diam. Jadi ketika sampean berikrar di depan ini itu jangan begini itu kelamaan. Jadi ikrar sampai diberkah, ya kan? Sampai jadi saksi. Apa benar sampai? Ya saya melihat. Tapi kalau sampai diamnya terlalu panjang, atau sampai kebanyakan omongan yang nggak jelas, yang asnabi, itu termasuk. Maka jadi saksi itu juga ada caranya, ya, ada cara. Sehingga ia memisahkan antara keduanya dengan sukut, dengan diam, atau ucapan sing banyak omongan yang lain sudah jelas ya, hukumnya tidak bisa. Maka sampai itu biasa ditanya, apakah benar kamu melihat si A mencuri? Ya saya melihat. Di mana? Di mana ya? Terus sampai ngomong nggak jelas, itu nggak sah, gagal. Amma sukutu anapun utawi sukut al-yasiru kang apa sedikit ya, atau disebutkan kasakatin koyok sakah satu ambekan karena fusik, kasakatin karena fusik seperti ya satu nafas kalau ya dulu maka tidak bahaya, boleh. Sedangkan pemisah yang berupa diam sebentar, diamnya seperti diam ya satu tarikan nafas, hukumnya tidak mempengaruhi keabsahan istisna. Setelah itu maka disyaratkan aidon falimane fi istisna ini dalam istisna an la yastaghriqo al mustasna. Disyaratkan istisna juga disyaratkan harus tidak sampai menghabiskan mustasna min fa'in lam fa'in istab rokok ya. Sehingga jika istisna itu menghabiskan mustasna minhu seperti nahwu li Zaidin, seperti ucapan Zaid alayya asratun ila asratu dhar, Zaid berucap memiliki hak pada diriku 10 kecuali 10, maka hukumnya istisna tidak bisa. Saya ngomong, Kang Saiful itu duit saya itu dibawa Kang Saiful 100.000 ya,
Kang Saipul itu memiliki hak pada diriku 10.000, kecuali 10.000. Ini nggak akan jadi paham, nggak bisa dipaham. Maka ini tidak sah. Bahwa al-iqrar fi halin, bahwa utawi al-iqrar fi halin ing dalam tingkah. Ikrar pada saat hal tingkahnya, hal sihati wal marati sawa'u. Ada orang berikrar dia menjadi saksi saat sehat dan saat sakit, hukumnya sama saja. Tetapi ulama kontemporer mengatakan bahwa kalau sakit dilarang ikrar karena bisa mempengaruhi psikologis. Kalau dulu tidak peduli mau sakit mau tidak sakit, pokoknya bisa. Atau akor sehingga ngakoni maksudnya ya. Saksun sapa iki bi sifatil badani bi sifatil bidai lawan utang izin itu Zaid wa fi marodihi dan kedua tingkah lorone sakes bidai lawan utang li umat ro kedua umat lam yukot dan ibu orang yang diminatin apa al-ikrar al-awalu yang pertama wahina idin lamu dan tinggal mengkono lam yukot gitu ya fayuk samu mengkotin bagi apa al-korru kang den akoni di lawan al bainahuma dalam antara Zaid lan Umar bisawiyatin tinggal kelawan sawiyah podo sama. Sehingga jika ada seseorang yang ikrar saat sehat bahwa ia memiliki hutang kepada Zaid dan saat sakit ia mengaku bahwa memiliki hutang pada Umar, maka pengakuan yang pertama berarti pengakuan yang ketika sehat tidak didahulukan dan tidak didahulukan, maka dengan demikian barang yang diikrarkan harus dibagi di antara kedua. Jadi ini ada seseorang ketika sehat, jadi saat sehat ia memiliki hutang kepada Zaid. Saat sakit ia mengaku bahwa memiliki hutang kepada Umar. Nah, pengakuannya ini nggak ada yang didahulukan yang sehat itu atau yang sakit itu. Logikanya orang sakit sama orang sehat itu logikanya kalau hutang cepat yang mana? Sampai sehat jalan ke orang ngomong saya hutang boleh nggak? Sampai sakit di rumah. Nah, sekarang kan mungkin sudah ada handphone ya. Kalau dulu kan gimana, lewat orang lebih susah, maka pengakuannya nggak dibedakan, gitu ya. Maka seandainya ada ya, maka barang yang dijadikan ikrar harus dibagi dua, antara duanya ya dibagi Zaid dibagi ke Fasrun ayat Fasrun di akaman aliyah tinggal hukum-hukum aliyah. Aliyah itu pinjam meminjam wayang utawi aliyah bitasdidiyah aliyah fi asofi dalam sinasok mahudud min aro wallahu a'lam Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka وأنا على عهدك وعهدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعهدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي
وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعهدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدد كلمته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدد كلمته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدد كلمته اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد